Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Wandana. Saya Rina Damayanti. Kami akan menjelaskan Krisis di Tunisia. Selamat menyaksikan. Krisis Tunisia ini bisa disebut juga dengan revolusi Melati, yaitu gerakan perlawanan masyarakat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan otoriter di Tunisia. Pada perkembangannya, revolusi Melati menjadi awal kelahiran fenomena Arab Spring di kawasan Timur Tengah. Arab Spring sendiri adalah sebuah gelombang revolusi yang menuntut adanya demokratisasi di beberapa negara Timur Tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang pemerintahan Zainal Abidin bin Ali yang telah berlangsung selama 20 tahun di Tunisia menimbulkan berbagai masalah. Permasalahan tersebut akhirnya memuncak dan menyebabkan pecahnya revolusi Melati. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi Melati ini ada 4. Yang pertama, ada kesenjangan sosial dan angka pengangguran yang tinggi di Tunisia. Faktor ini merupakan masalah yang cukup signifikan pada revolusi tahun 2011 yang mengarah pada perubahan dalam sistem politik negara. Tunisia menghadapi tantangan yang berat, yaitu dalam hal ekonomi. Kesenjangan sosial di Tunisia ini terlihat jelas antara wilayah pantai dan pedalaman. Di wilayah pantai, terutama ibu kota Tunisia dan kota-kota besar lainnya, lebih berkembang secara ekonomi, sedangkan di dalam pedalaman yang seringkali terpinggirkan menghadapi kemiskinan yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan ketegangan sosial karena penduduk di daerah pedalaman merasa kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan dan kesempatan dalam ekonomi. Yang kedua, ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat dan keluarga rezim. Salah satu peristiwa yang menggambarkan dampak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Tunisia adalah korupsi yang merajalela di kalangan pejabat dan keluarga penguasa menyebabkan rakyat Tunisia ini marah dan melakukan revolusi pada tahun 2011. Revolusi ini berhasil menggulingkan rezim yang korupsi dan otoriter. Yang ketiga, ada pemerintahan rezim Zainal Abidin bin Ali di Tunisia yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun yang memerintah secara otoriter dan banyak melakukan pelanggaran HAM. Dalam pemerintah otoriter, Zainal Abidin bin Ali ini memerintah dengan otoritarianisme, membatasi kebebasan politik dan menerapkan kontrol ketat terhadap mediasi, oposisi politik, serta masyarakat sipil. Dia memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi, tetapi reformasi politik yang lebih luasnya tidak terjadi. Pembatasan kebebasan berekspresi dan hak untuk berorganisasi adalah ciri utama dari rezim ini. Para oposisi politik yang berani mengkritik pemerintah seringkali mengalami penindasan. Dalam pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia selama rezim Abidin bin Ali ini sangat banyak, terutama terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Banyak jurnalis dan aktivis yang ditangkap dan disiksa juga dipaksa mengasingkan diri karena menentang pemerintah. Selain itu, kebijakan represif juga diterapkan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, termasuk pengkritik rezim dan organisasi-organisasi oposisi. Yang keempat adalah masyarakat Tunisia menginginkan sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu yang pertama kebebasan dan hak asasi manusia, yang dimana masyarakat Tunisia ini ingin hidup di negara yang menjamin kebebasan, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan juga kebebasan berpartisipasi dalam hal politik. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan, yang dimana mereka ingin pemerintahan yang adil, yang dimana semua warga negara ini memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga yaitu partisipasi politik, yang dimana mereka ingin terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan juga memilih pemimpin mereka secara demokratis. Yang keempat yaitu akuntabilitas pemerintah, yang dimana mereka ingin pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang kelima yaitu stabilitas dan kemajuan. Mereka ingin percaya bahwa sistem pemerintahan yang demokratis akan membawa stabilitas politik dan juga kemajuan ekonomi di negaranya. Jalannya revolusi itu berawal dari sebuah aksi bakar diri seorang pemuda di Tunisia yang bernama Muhammad Bouazizi yang tertulis dalam buku Sejarah Timur Tengah Jilid 2 2013 karya Isawati.
yang dimana aksi tersebut itu merupakan bentuk ekspresi putus asa Bouazizi atas sikap represif dan ketidakadilan rezim Zainal Abidin Ben Ali. Nah, aksi bakar diri Muhammad Bouazizi ini itu membangkitkan semangat perlawanan masyarakat Tunisia terhadap rezim Zainal Abidin Ben Ali. Pada akhir tahun 2010 muncul banyak demonstrasi masyarakat yang menuntut mundurnya rezim Zainal Abidin Ben Ali. Bahkan kalangan pejabat dan militer pun yang ada di Tunisia turut melakukan protes terhadap Zainal Abidin Ben Ali. Dalam jurnal Agama dan Demokrasi juga ditulis bahwa munculnya kekuatan politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya pada tahun 2014, karya Muhammad Fakhri Ghafour, dijelaskan juga bahwa Zainal Abidin Ben Ali dan keluarganya mengasihkan diri ke Saudi Arabia pada akhir Januari 2011. Pengasingan tersebut juga menandai yaitu berakhirnya kekuasaan Zainal Abidin Ben Ali yang telah memerintah selama 23 tahun. Dan juga aksi bakar diri dalam revolusi Melati ini menyebar ke negara-negara timur. Di tengah negara-negara timur tengah lainnya seperti Mesir, Libya, Yaman, Aljazair, dan Bahrain. Pada perkembangannya, revolusi Melati ini memantik gerakan perlawanan masyarakat terhadap rezim otoriter lain di negara-negara tersebut. Dan akhirnya revolusi Melati ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain.